Shalom saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi kembali, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa serta harapan saya bahwa saudara semua yang mendengarkan renungan ini dalam keadaan sehat pagi ini, dalam keadaan baik tentunya, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini saudara. Puji Tuhan, pagi ini kita masih diberi anugerah hari baru oleh Tuhan. Tentu dengan berkat Tuhan yang baru juga yang bisa kita nikmati di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, mari saudaraku, kita terlebih dahulu berdoa memohon tuntunan Tuhan memimpin hidup kita di sepanjang hari. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi ini untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pagi ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita. Saya siapkan satu ayat dari kitab Mazmur 59 saudara, ayat yang ke-17 bagian B. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Demikian pembacaan ini. Topik renungan kita pagi ini saudaraku yaitu hanya di tangan Tuhanlah kita aman. Ini yang akan coba kita renungkan di tengah banyaknya tantangan kehidupan yang terkadang membuat kita tidak merasa aman lagi hidup di dunia ini. Hari ini Tuhan mengatakan di tangan Tuhan engkau bisa aman saudara. Mari kita dengarkan renungan ini. Dikisahkan saudaraku bahwa setelah seorang pria laki-laki atau seorang laki-laki menembak dan membunuh dua orang di bandara Los Angeles saudaraku, sebagian orang mendesak supaya pengawal bersenjata lengkap ditempatkan di setiap lokasi check-in bandara itu saudara. Itu diusulkan oleh banyak orang supaya dibuat di situ ya pengawal bersenjata lengkap. Dan sebagian orang juga berkata bahwa setiap orang harus diperiksa sebelum memasuki bandara ya atau terminal bandara itu. Itu yang dikatakan supaya dibuatlah pengawalan ketat, pemeriksaan yang ketat supaya tidak terulang dan terjadi lagi ya pengalaman yang sama yang menakutkan seperti yang terjadi dalam kisah ini saudaraku. Tetapi ada seorang konsultan keamanan bandara, dia berkata seperti ini. Jika saudara memindahkan titik pemeriksaan itu, saudara sama artinya saudara hanya akan mendorong masalah itu berpindah dari bagian bandara yang lain ke bagian bandara yang lain lagi. Artinya dari bandara ini mungkin aman, tetapi di bandara yang lain tidak aman. Itu yang dikatakan saudaraku. Karena akan selalu ada tempat umum yang rawan terhadap serangan-serangan semacam itu. Artinya tidak ada tempat yang benar-benar terjamin aman. Itulah yang dikatakan oleh konsultan keamanan bandara ini. Ini sebuah hal yang harus kita renungkan bahwa sekalipun mungkin kita akan memberikan safety, mungkin kita akan mengadakan membuat perlindungan, penangkal-penangkal dalam diri kita, tetapi sesungguhnya kesempatan kejahatan akan selalu ada di mana dan kapanpun di sekeliling kita saudara. Kita coba lihat berita-berita, ada begitu banyak kejahatan yang tak terduga, yang tak terpikirkan dan yang tak terencanakan sebelumnya itu terjadi. Sehingga hal-hal seperti itu bisa membuat banyak orang ya terintimidasi dengan roh-roh ketakutan, sehingga kita tidak merasa aman kemanapun kita melangkah. Itu yang kita dapatkan dari kisah ini saudaraku. Kita tahu bahwa dunia saat ini penuh dengan kejahatan. Kita harus sadar itu. Dunia di sekeliling kita itu penuh dengan kejahatan. Ada kekerasan-kekerasan yang dipertontonkan oleh dunia. Ada banyak tindakan-tindakan terorisme yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Melalui pemberitaan-pemberitaan media, kita melihat ada banyak orang yang nekat melakukan ya gangguan-gangguan, teror-teror seperti itu, saudaraku. Sehingga hal itu dimanapun kita ada, kapan saja pun terkadang hal-hal seperti ini sulit untuk kita prediksi.
Sehingga terkadang kita takut untuk melangkah, takut untuk berjalan-jalan, takut untuk keluar. Dan kalau itu yang kita lakukan, kita akan dilemahkan, kita akan semakin dilumpuhkan, sehingga kita tidak bisa mengembangkan diri kita dan menggapai semua impian-impian harapan kita dalam kehidupan ini. Kita akan semakin lemah karena roh takut selalu mengintimidasi dimanapun kita berada. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika itu yang kita sedang pikirkan, banyak orang bertanya saat ini, kalau begitu masih adakah tempat yang aman di dunia ini? Masih adakah tempat yang benar-benar bisa memberikan keamanan? Di mana kita bisa menemukan tempat yang aman itu, saudara? Jikalau di segala tempat kesempatan kejahatan selalu ada yang menakutkan kehidupan kita, lalu di mana? Apakah kita masih bisa menemukan tempat aman di dunia ini? Saya hanya ingin katakan, jika kita mengharapkan sebuah tempat yang aman di dunia ini, kita akan kecewa, karena tidak ada tempat di dunia ini yang terjamin 100% aman. Tetapi saudaraku, Alkitab berkata bahwa rasa aman kita bukan terletak kepada perlindungan manusia. Bukan, saudara. Ini yang perlu kita luruskan. Kita tidak akan pernah bisa terjamin aman oleh karena usaha dan perlindungan manusia. Tetapi kita akan bisa menikmati dan merasakan rasa aman yang sesungguhnya menurut penuturan Alkitab jika kita mau berlindung kepada Tuhan. Jika kita mau dituntun oleh Tuhan, tangan Tuhan akan menopang kita. Sehingga kitab Mazmur kalau kita baca secara teliti mengandung lebih daripada 40 sebenarnya referensi ayat agar kita berlindung kepada Tuhan kalau kita ingin merasa aman. Ya. Dan sebagian besar ayat-ayat itu berasal dari pengalaman kehidupan Daud sebenarnya ketika dia terancam hidupnya, ketika dikejar-kejar oleh musuh dan orang-orang yang ingin membinasakan dia. Dia benar-benar terancam dan tidak aman kemanapun, bahkan Saul mengejar dia, orang Filistin juga menginginkan nyawanya, dan ada begitu banyak, bahkan anaknya sendiri menginginkan supaya Daud itu bisa tidak ada lagi. Itu yang kita lihat di sini, saudaraku. Dan lewat kebenaran inilah kita tertuntun sebenarnya bahwa situasi yang seperti itu, dalam situasi seperti itu, Daud mengajari kita, kalau kita di tengah-tengah dunia ini sedang merasa hidup ini tidak aman, satu-satunya yang bisa memberikan kita rasa aman adalah kalau kita mau datang kepada Tuhan. Daud dalam doanya berkata kepada Tuhan, Engkau telah menjadi kota bentengku. Kota benteng itu tempat perlindungan, saudaraku ya. Tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Ya, kekuatanku. Bagimu aku mau bermazmur. Sebab Allah adalah kota bentengku, Allahku dengan kasih setianya. Ini yang diungkapkan oleh Daud. Engkau kota bentengku. Tuhan itu membentengi kehidupan kita sehingga kita bisa merasa aman, saudara. Kita harus sadar bahwa peperangan kita saat ini, saudaraku, bukanlah melawan darah dan daging. Sesungguhnya tidak itu lagi yang kita takutkan. Tetapi dikatakan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh jahat di udara. Itu penjelasan Alkitab Efesus 6:12. Ada peperangan yang lebih dahsyat. Kalau kita melihat musuh yang datang dan kita lihat dengan mata kita, mungkin kita akan bisa berjaga-jaga, mungkin kita akan bisa lari dan seterusnya. Tetapi musuh kita inilah musuh yang tidak kelihatan. Artinya kita sedang diperhadapkan dengan peperangan rohani hari demi hari. Sehingga ini paling menakutkan, saudaraku. Tanpa Tuhan kita tidak akan mungkin mendeteksi bahwa kita sedang didatangi musuh. Tanpa Tuhan kita tidak akan mampu bertahan menghadapi segala siasat dan semua ancaman dari kuasa-kuasa kegelapan yang seperti ini. Karena dunia ini dikatakan ada di bawah kuasa si jahat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belum lagi musuh yang kelihatan seperti perilaku orang-orang yang dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang merugikan orang lain, tindakan-tindakan kejahatan yang menyusahkan orang lain. Ini kasat mata, saudaraku, yang terkadang kita
bisa dibuat ketakutan luar biasa. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita merasa bahwa kita tidak aman menjalani hidup ini. Banyak pergumulan yang sering menekan kita, mengintimidasi kita, sehingga kita kehilangan rasa aman menjalani kehidupan ini. Untuk itulah melewat renungan kita hari ini, kita dituntun untuk menyadari dalam situasi seperti itu, kalau kita benar-benar merasakan hidup ini tidak aman, satu hal yang perlu kita pahami, sadarlah lewat kebenaran ini, jika Daud berkata engkau kota bentengku, tempat pelarianku, itu artinya Tuhan masih bisa kita andalkan. Kita masih memiliki Tuhan, mempunyai Tuhan yang dapat kita harapkan, yang dapat kita andalkan sebagai penolong dalam kesesakan, yang menjadi kota benteng, tempat pelarian, tempat perlindungan bagi kita dalam kesesakan. Alkitab katakan itu sangat terbukti. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menerima kebenaran ini, sehingga kalau saat ini saudara merasa hidup saudara sedang tertekan, hidup dalam kesesakan oleh karena beratnya tekanan-tekanan musuh, mari saudaraku, jangan menghiraukan hal itu. Datang kepada Tuhan. Tuhan masih bisa kita andalkan. Kita masih punya Tuhan yang bisa menopang, menolong dan memberkati kehidupan kita. Ingat saudaraku, Allah tidak pernah berjanji untuk menjauhkan kita dari kesulitan atau dari ancaman-ancaman fisik yang mungkin bisa menakutkan kehidupan kita. Tidak ada janji Tuhan untuk itu. Tetapi Tuhan berjanji untuk menjadi tempat perlindungan bagi kita, tempat pelarian bagi kita, ya, tempat di mana kita bisa bernaung di bawah tangannya, di bawah sayapnya. Jadi Tuhan tidak pernah katakan tidak ada masalah lagi dalam hidup kita. Tetapi sekalipun kita menghadapi masalah, Tuhan menyediakan dirinya menjadi tempat perlindungan bagi kita. Tuhan menyediakan dirinya menjadi kota benteng, kubu pertahanan, bahkan menjadi pembela bagi kita, yang memampukan kita bisa kuat dan bisa memenangkan segala perkara ketakutan yang sering membuat kita tidak aman di tengah-tengah dunia ini. Saya tidak tahu bagaimana kondisi hidup saudara saat ini, tetapi saya tahu ada begitu banyak di antara kita yang sering mengalami hal yang seperti ini, merasa tidak aman, merasa hidup terlalu sulit, merasa hidup terlalu susah, ya, sehingga kita terintimidasi. Hari ini lewat kebenaran ini, mari datang kepada Tuhan. Kita masih punya Tuhan yang bisa kita andalkan. Kita masih punya Tuhan yang bisa kita buat perlindungan, ya. Mari datang berlindung kepada Tuhan, mari datang mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan menopang kita, maka Tuhan berjanji Dia akan menolong kita, melepaskan dan membebaskan kita, sehingga kita benar-benar bisa merasa aman ketika kita ada berlindung di bawah tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa itu. Tuhan mengangkat kita saudaraku, supaya apapun yang terjadi yang menakutkan kita bangkit kembali, kita bersemangat kembali, karena kita masih punya Tuhan saudaraku. Tuhan yang bisa kita andalkan, menopang hidup kita, tempat perlindungan yang aman bagi kehidupan kita dalam menghadapi kesesakan dunia ini. Kita mengucap syukur, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan dan firman yang kami renungkan pada pagi ini. Berkatilah setiap umat-Mu supaya dalam menghadapi situasi yang penuh dengan ketakutan, kegelisahan, persoalan pergumulan kehidupan yang membuat kami seringkali tidak merasa aman, ampunilah kami, pimpin kami, supaya lewat kebenaran ini kami tahu kami masih punya Tuhan yang bisa kami andalkan, perlindungan bagi kami dan pemelihara hidup kami. Berkatilah umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa beri harapan, yang berduka dihiburkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Hamba doakan terus jemaat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan menopang, menyertai, memberkati mereka saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan hari Tuhan berkati, yang mengharapkan jodoh diberkati Tuhan, yang mengharapkan keturunan pun diberkati oleh Tuhan kehidupan mereka. Anak-anak kami dalam pergumulan pendidikannya, Tuhan tolong beri mereka semangat belajar yang baik hari ini. Juga anak-anak-Mu yang bersuka cita pagi ini karena mereka berulang tahun, Tuhan menopang, Tuhan menguatkan, meneguhkan iman mereka, memberkati kehidupan mereka semuanya saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba doakan begitu banyak umat-Mu pagi ini Tuhan yang mendengarkan renungan ini dimanapun mereka berada. Mereka dalam pergumulan hidup yang berat, dalam situasi hidup yang sulit, dibelenggu oleh setan dan kuasa gelap, sehingga mereka sering tidak merasa aman. Oleh karena itu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus,
memohon kepadamu saat ini, ulurkan tanganmu jamah mereka, pulihkan dan tolong mereka, bebaskan mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, saya hanya tetap berpesan, semangat saudaraku, jadi kuat dalam Tuhan, bersukacita senantiasa, dan mengucap syukur atas segala sesuatu. Karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara di hari ini. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan memang saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara, nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami. Dan kami berharap saudara akan membantu kami untuk pengembangan pelayanan ini. Kalau saudara mengharapkan renungan ini selalu ada di hadapan saudara setiap hari, dukung kami dalam pengembangannya dengan selalu mau membagikan renungan ini kepada banyak orang, supaya semakin banyak orang bisa menonton dan diberkati Tuhan. Berikan komentar yang baik di link YouTube kami saudara. Like dan subscribe bagi saudara yang belum melakukannya sebagai bentuk dukungan saudara untuk pelayanan ini. Itulah harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongorang, Pendeta di GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa saudaraku di kesempatan lain. Tuhan memberkati hidup saudara di hari ini. Shalom.